menunjukkan angka 537 juta penderita diabetes tahun 2021 dengan proyeksi 45%, setara dengan 783 juta penderita tahun 2045. Dan saat ini Indonesia menunjukkan peringkat kelima dari 10 negara penderita diabetes tertinggi. Menurut Diskesmas, menunjukkan bahwa Indonesia terjadi peningkatan mulai dari 6,9% sampai 8,5%. Terdapat 3 jenis penyakit diabetes mellitus. Pertama, tipe 1. Kondisi di mana tubuh terjadi kerusakan sel pankreas yang menyebabkan terhentinya produksi insulin. Yang kedua, yakni tipe 2. Kondisi di mana tubuh bisa menghasilkan insulin tetapi tidak efektif. Yang ketiga, gestasional, di mana kondisi ini terjadi pada ibu hamil dan hal ini bisa hilang apabila seorang ibu hamil itu sudah selesai melahirkan. Ada gejala pada penyakit diabetes. Gejalanya itu ada 2, yaitu gejala umum dan gejala tambahan. Di mana pada gejala umum ini misalnya ditandai dengan sering buang air kencing. Yaitu kita akan merasa sering buang air kencing apalagi ketika malam hari, karena ginjal itu kan bekerja ekstrak dan mengeluarkan gula sehingga melalui urin. Yang kedua yaitu merasa haus atau dahaga, karena kita tadi sering membuang air kecil, jadi kita itu sering atau kebanyakan kekurangan cairan sehingga kita itu kekurangan cairan. Yang kedua yaitu merasa lapar, atau meskipun kita merasa lapar atau kita itu sering makan terus menerus seperti itu ya, karena gula dalam tubuh kita itu sering memakan energi, jadi kita itu sering merasa lapar meskipun kita sudah makan banyak. Yang kedua yaitu berat badan yang turun drastis, karena kita sering merasa lapar, meskipun kita tadi ya sering merasa lapar, tapi karena sel-sel di dalam kita itu memakan kadar gula yang ada pada tubuh kita sehingga energinya itu mudah terserap. Yang kedua yaitu ada gejala tambahan, yaitu yang dimana yang pertama itu kita merasa ngantuk, merasa mudah lelah atau mudah capek. Kemudian penglihatan itu sering kabur karena kadar gula pada tubuh kita itu tinggi, jadi lensa pada mata kita itu sering membengkak. Jadi makanya itu kalau kalian sudah merasa kayak kabur gitu matanya, penglihatannya, kita harus segera cek ke dokter terdekat. Kemudian penyembuhan luka yang tidak lekas sembuhkan. Luka itu umumnya akan kering ketika 3-4-5 hari ya. Ketika kalian mengalami luka kemudian lukanya itu tidak sembuh dalam jangka waktu segitu, kalian harus segera ngecek ke dokter terdekat, karena diabetes itu kan harus ditandai sekali dengan adanya luka yang tidak sembuh-sembuh, apalagi pada kalian yang mempunyai garis keturunan mempunyai penyakit diabetes. Nah, bagaimana sih caranya kita mencegah atau mengendalikan supaya penyakit diabetes itu tidak terjadi pada diri kita? Yang pertama yaitu ada edukasi, di mana pada edukasi ini kita bisa mengikuti edukasi misalnya pada edukasi masyarakat tentang kesehatan ataupun di rumah sakit terdekat. Kita bisa mengikuti biar tahu apa sih penyakit diabetes itu, jadi kita tuh bisa mengontrol pada diri kita sendiri. Yang kedua yaitu ada bisa dengan meminum obat anti diabetes. Jadi kita bisa meminta resep ke dokter tentang untuk mencegah supaya kadar gula pada diri kita itu tidak berlebihan atau melonjak. Yang ketiga yaitu dengan aktivitas atau olahraga, yaitu kita bisa melakukan olahraga secara jalan kaki minimal dalam sehari itu dilakukan pada selama 30 detik. Upaya pencegahan secara preventif itu ada 3. Yang pertama yaitu pencegahan secara primer, sekunder, dan tersier. Di mana pada pencegahan primer itu yaitu sebelum terjadinya penyakit pada tubuh kita. Jadi kita bisa mengatur pola makan supaya tidak terjadi penyakit pada kita. Yang kedua yaitu pencegahan secara sekunder, yang dimana kita sudah mengalami penyakitnya tapi kita bisa
mengobati dengan baik, yaitu dengan cara mengontrol gula darah pada tubuh kita. Yang ketiga yaitu pencegahan secara tersier, yang dimana kita itu bisa mencegah terjadinya komplikasi penyakit itu pada tubuh kita, yaitu dengan cara pengobatan secara rutin supaya tidak terjadi komplikasi. Nah, teman-teman, kira-kira kenapa seseorang itu dapat terkena penyakit diabetes mellitus? Yakni ada 4 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, dikarenakan stres yang berlebihan. Stres yang berlebihan pada seseorang dapat memicu menghambat transportasi glukosa sehingga fungsi dari insulin sendiri dapat mengganggu dan menyebabkan penumpukan gula darah. Lalu yang kedua, dikarenakan faktor genetik. Apabila seseorang memiliki riwayat keluarga penyakit diabetes mellitus, yakni berpotensi 2-6 kali lebih besar memiliki dampak penyakit diabetes daripada seseorang yang tidak memiliki riwayat keluarga diabetes. Dan apabila kedua orang tua memiliki penyakit diabetes, maka seseorang dapat memiliki persentase sebanyak 75% terkena penyakit diabetes mellitus. Lalu yang ketiga, dikarenakan pola makan yang tidak seimbang, yakni seringkali mengonsumsi makanan cepat saji dan tidak sehat dan jarang memakan sayur atau buah-buahan. Lalu yang keempat, dikarenakan pola hidup yang tidak sehat, yakni seperti kebiasaan merokok dan kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga, sehingga tubuh dapat resistensi terhadap insulin. Apabila seseorang yang memiliki penyakit diabetes mellitus tidak melakukan pengobatan, maka akan berdampak pada organ yang dimilikinya, yakni komplikasi berbagai organ. Yang pertama, kaburnya penglihatan. Kedua, penyakit jantung. Ketiga, luka pada kaki yang sangat sulit sembuh. Keempat, gangguan ginjal dan lain sebagainya. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita peduli akan jumlah gula yang ada pada darah kita dan melakukan pengobatan secara rutin apabila kalian terkena penyakit diabetes mellitus.